Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Mudah-mudahan teman-teman sehat dan siap belajar kembali bersama kelas IPA ya. Oke, teman-teman, kita masih melanjutkan. Ini adalah pembahasan soal USBN IPA SMP tahun 2019, bagian akhirnya. Oke, mari kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin terakhir soal nomor 30, jadi sekarang kita lanjut ke nomor 31. Perhatikan gambar aktivitas seseorang pemuda berikut. Oke. Saat melakukan aktivitas yang terlihat pada gambar, pemuda tersebut diminta untuk menyimpulkan organ ekskresi yang berperan lebih aktif. Oke. Jadi ini ada seorang pemuda. Nah, dia sedang beraktivitas di depan cermin nih, karena ada bayangan dia yang terpantul ya. Nah, kemudian tampak cerminnya buram. Nah, apa yang dia lakukan? Ada yang tahu? Ya, jadi orang ini menghembuskan nafasnya ke cermin sehingga tampak buram. Nah, organ ekskresi yang paling aktif terlibat adalah, betul, ini bagian dari ekskresi paru-paru ya. Tuh. Jadi yang mana nih kita cek? Ini hati, bukan, ginjal, kulit, paru-paru ya. Jadi jawabannya yang D. Yang berperan aktif adalah paru-paru. Nah, lebih spesifiknya lagi, ini adalah membuktikan bahwa uap air diekskresikan dari paru-paru. Oke? Next, kita ke 32. Perhatikan gambar organ reproduksi wanita berikut. Bagian yang diberi tanda panah. Oke, ini bukan dari soal ya. Jadi ini sudah saya tuliskan. Jadi soalnya nggak ada tulisan ovariumnya. Nah, ini namanya adalah ovarium. Oke. Apa fungsinya ovarium? Ovarium ini fungsinya adalah tempat diproduksinya sel telur. Ada nggak di sini? Nggak ada ternyata. Nah, tapi selain diproduksi sel telur, di sini juga diproduksi hormon estrogen. Ya, jadi jawabannya yang A. Tuh ya. Kalau perkembangan janin adanya di uterus sini atau rahim, terjadinya fertilisasi itu adalah di tuba Fallopi nih yang seperti selang ya, saluran. Tuh. Oke. Next kita ke 33. Perhatikan gambar percobaan transportasi. Oke. Setelah beberapa menit, dilihat pada pipa kapiler garis eosin semakin mendekati ke arah pipa bagian atas. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan. Oke, jadi kita review sedikit transportasi atau pengangkutan pada tumbuhan, pengangkutan air ya, karena di sini air nih, eosin ini kan terlarut dalam air. Ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama dari bawah adalah daya tekan akar, jadi akarnya menekan. Kemudian kedua adalah kapilaritas batang. Dan yang ketiga di atas adalah daya hisap daun. Nah, kita tinggal cari dari opsi ini yang mana kira-kira cocok sama ini gitu ya. Yang A, jumlah air berkurang karena air naik ke daun akibat gaya kapilaritas batang. Nah, udah langsung jawabannya berarti yang A. Yang B, jumlah air berkurang karena air menguap ke udara. Nggak ada sama ini, nggak ada hubungannya. Jumlah air berkurang karena air menguap, ini juga sama. Air menguap keluar dari sama. Ya, jadi memang yang kita cari ada hubungannya sama ini. Jadi, opsi yang membawa atau ada isi dari salah satu ketiga faktor ini. Oke? Next, kita ke 34. Pada suatu daerah persawahan, jumlah belalang yang berwarna coklat lebih sedikit dibanding belalang yang berwarna hijau saat musim tanam awal. Setelah musim panen tiba dan padi sudah mulai dibersihkan, sisanya adalah jerami yang menumpuk. Jadi, waktu ketika musim tanam awal, kan padinya masih hijau. Ternyata jumlah belalang warna coklat lebih sedikit dibanding yang warna hijau. Kenapa? Karena warna hijau ini nyaru sama padinya ya. Jumlah belalang belalang yang warna coklat lebih kelihatan. Kemudian katanya setelah musim panen tiba, berarti padinya udah mulai ini nih, sudah mulai coklat kan? Ternyata jumlah belalang yang coklat meningkat nih. Jumlah belalang coklat meningkat, kebalikannya belalang hijau dikit. Nah, kira-kira faktor yang mempengaruhi perbedaan ini apa ya? Kenapa jumlah populasi belalang coklat dengan belalang hijaunya jadi berbeda di musim yang berbeda pula? Nah, ini hubungannya dengan
predatornya. Jadi, ketika sawahnya masih hijau, karena belalang yang berwarna hijau jadi nyaru, akibatnya predator yang memakan belalang lebih mudah menemukan belalang yang warna coklat. Tuh ya. Nah, sementara ketika musim panen tiba, kemudian padi ini sudah menguning, kan padinya menguning nih ya. Nah, belalang yang warna coklat yang jadi nyaru, belalang warna hijau sangat kelihatan. Makanya akibatnya kebalikannya, belalang hijau jumlahnya lebih sedikit. Kenapa? Karena belalang hijau ini jadi yang lebih banyak dimakan predator. Jadi dari seleksi alam tersebut yang mempengaruhi adalah predatornya. Oke? Next, ke-35. Sebuah pot tanaman diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari selama 24 jam. Satu helai daun pada tanaman tersebut ditutupi sebagian dengan kertas timah. Oke, jadi ada pot tanaman terkena cahaya matahari, kemudian yang satu tapi ditutupi dengan kertas timah. Setelah 2 hari, daun itu dipetik, kemudian dilakukan uji iodin. Hasilnya menunjukkan bahwa warna bagian daun yang ditutup tampak pucat, sementara yang tidak ditutupi warnanya jadi biru kehitaman. Nah, percobaan ini menunjukkan bahwa pada daun terjadi proses yang menghasilkan zat tertentu. Jadi ini percobaannya adalah percobaan fotosintesis ya. Kenapa diuji dengan iodin? Iodin atau lugol ini adalah untuk menguji keberadaan karbohidrat. Warna biru kehitaman menunjukkan bahwa itu ada karbohidratnya. Tuh ya, jadi zat apakah ini? Nah, zat ini namanya amilum kalau pada tumbuhan ya. Karena ketika proses fotosintesis, teman-teman ingat lagi reaksi fotosintesis bahan bakunya adalah air dan CO2, karbon dioksida. Kemudian dibantu oleh sinar matahari. Nah, hasilnya adalah zat pati atau amilum dan oksigen. Nah, zat pati inilah yang ketika diuji dengan iodin warnanya biru kehitaman. Zat amilum ini atau pati ini digunakan untuk apa? Kan gitu ya, berperan untuk apa sih? Nah, bagi tumbuhan dia berperan sebagai cadangan makanan. Oke, itu ya. Next, kita ke 36. Oke. Jadi soal berikutnya, 5 nomor berikutnya pada soal USBN tahun lalu adalah esai. Oke, jadi kita jawab ya. Sidki melakukan percobaan dengan meneteskan 3 larutan pada kertas lakmus. Berikan kesimpulan yang benar. Oke, ini mudah ya. Zat A, lakmus merah, warna merah, lakmus biru, warna tetap biru. Berarti ini adalah garam atau netral. Simpulannya itu ya. Kemudian zat B, lakmus merah jadi merah, lakmus biru jadi merah. Berarti ini adalah asam. Kemudian lakmus yang C, lakmus merah jadi biru, lakmus biru, biru. Berarti ini basa. Oke, semudah itu kan? Oke, next, 37. Hitung besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 15 ohm. Oke, ini hambatan yang ini ya. Oke, langkah pertama. Untuk mengetahui kuat arus listrik pada 15 ohm ini kita harus tahu kuat arus yang mengalir seluruhnya di sini berapa I totalnya. Nah, sebelum dapat I total kita langkah pertamanya adalah cari dulu hambatan penggantinya atau hambatan totalnya ya. Nah, ini karena hambatannya dirangkainya banyak, gabungan, jadi kita cari dulu nih satu-satu. Ini cari yang ini dulu di tengah-tengah. Seri. Ini kan seri dalam satu kabel ya. Jadi 3 tambah 3, 6. Kemudian dia udah bergabung jadi 6, ternyata bercabang dengan atas dan bawahnya paralel. Jadi kita hitung dia secara paralel, 1 per RP sama dengan 1/15 tambah 1/6, yang tadi di sini ditambah 1/10. Samain penyebutnya jadi 30 ya. Ini jadi 2, biar jadi 30. Kemudian ini jadi 30 kali 5, ini jadi 30 kali 3. Jadi 2 tambah 5 tambah 3 adalah 10/30, maka RP-nya kita balik nih. Jadi 30/10, 3. Jadi ini sudah digabung, akhirnya jadi 3. Ya. Kemudian ternyata dengan ini satu kabel lagi, jadi ini seri lagi nih rangkaian terakhirnya. Jadi 9 ditambah 3, 12.
Maka hambatan penggantinya adalah 12 ohm. Nah, baru kita cari I total, yaitu sesuai hukum Ohm, V bagi R. V-nya 12, R-nya tadi 12. Ini I total di sini ya, nih yang panah ini. 12 bagi 12, 1 ampere. 1 ampere bukan langsung punyanya 15. Nah, ini aturannya I ketika di rangkaian paralel. Ini kan rangkaian paralel nih. Nah, I pada rangkaian seri itu sama semua kalau pada rangkaian seri. Tapi pada rangkaian paralel dia adalah total. Jadi, 1 di sini adalah jumlah dari I di sini, dan I di sini. I yang atas, I tengah, I bawah, dijumlah hasilnya 1 gitu ya. Sekarang kita harus cari dulu satu-satu. Kalau ini kita abaikan gitu ya, kita hitung I pakai rumus yang ini tadi. Oke, kita cari dulu satu-satu yang atas, tengah, dan bawah ya. Kita cari untuk yang 15 ohm. Ini kita abaikan dulu, nanti kita pakainya. I-nya adalah V per R. 12 per 15 sama dengan 0,8. Wah, udah langsung ketemu. Nah, sabar dulu. Ini harus dihitung dulu, betul nggak? Nanti kita jumlahin, betul nggak 1? Kalau nggak sama dengan 1 totalnya, berarti nanti kita harus rubah lagi. Ini I untuk 15. Kemudian I yang tengah untuk 6 ohm ya. Ini kan kalau di jumlah tadi 6, jadi ini 6 ohm. Maka V per R-nya adalah 12 per 6, 2. Ini dijumlah aja udah 2,8 kan? Padahal totalnya cuma 1. Tuh. Makanya nggak bisa buru-buru, langsung I-nya 0,8, nggak bisa. Kemudian I yang di sini ya. I untuk di sini berarti V per R, 12 per 10, 1,2. Maka kalau kita jumlah, I total yang di sini adalah 4. Padahal sebenarnya I-nya cuma 1, I totalnya. Tapi kok 4? Nah, berarti cara menghitung I sebenarnya untuk 15 ohm pakai perbandingan ya. Kan sementara I total yang sebenarnya adalah 1. Maka kita pakai perbandingan. Ini 0,8 per totalnya. Total dia yang di sini tadi, jadi 0,8 per totalnya dikali I yang sebenarnya. Sini ya. Jadi dikali 1. Maka 0,8 bagi 4 kali 1 adalah 0,2 ampere. Maka kuat arus yang mengalir pada hambatan 15 ohm adalah 0,2. Oke? Gampang gitu ya. Oke, silahkan dicatat baik-baik, dilihat-lihat lagi, diulang-ulang lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 38. Oke, ini soal materi optik ya, cahaya dan optik. Sebuah benda yang tingginya 10 cm, oke ini tinggi ya, jadi tinggi bendanya 10 cm diletakkan di depan sebuah cermin cekung. Oke, berarti tinggi benda adalah HO. Nih gambarnya seperti ini, tinggi bayangan yang terbentuk 5 cm, berarti HI-nya adalah 5 cm. Berapa perbesaran bayangan jika benda digeser 5 cm mendekati cermin? Oke, bendanya digeser 5 cm mendekati cermin. Berarti kita harus tahu dulu berapa sih SO awalnya, supaya tahu SO akhirnya setelah digeser 5 cm mendekati cermin. Oke, yang dari soal kita tahu HO, HI, kemudian ada F nih ya di sini ya. Nah, HO dan HI ini bisa kita ketahui perbesaran bayangannya. Ini M-nya adalah M perbesaran bayangan ya, bukan M ini. Kalau M ini adalah 2 kalinya F. Ini M perbesaran bayangan. Jika yang diketahui tingginya, maka rumus perbesaran bayangan adalah HI per HO. Jadi 5 per 10 adalah setengah kali. Oke. Jadi perbesaran bayangannya setengah kali. Nah, dari M, kita berangkat kita cari SI/SO-nya. Oke. Jadi M adalah SI per SO. Kita masukin M-nya kan setengah, sama dengan SI per SO. Nah, ini kita bikin seperti persamaan seperti ini ya. 1 per 2 kan, sama dengan SI per SO. Maka, karena SI sama SO-nya kan nggak ada nih, belum ada di soal. Jadi, kita bikin model persamaan matematika ya. Maka, artinya kita kali silang 1 kali SO sama dengan berarti 2 kali SI. Maka, SO-nya adalah 2 kalinya SI. Oke, nah kita dapat nih informasi bahwa SO itu 2 kalinya SI. Nah,
Karena di soal sudah ada F, kita bisa temukan SO dan SI-nya dari F. Kita masukin ke rumus 1/F ya. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Kita masukin 1/F ini adalah 1/15. SO-nya kita ganti jadi 2SI. Oke, SI-nya tetap ya. Nah, ini kayak model persamaan matematika nih. Nanti SI-nya kita bisa temukan. Oke, berarti 1/15 sama dengan, ini kan 2SI, ini SI. Penyebutnya beda. Jadi kita samakan dulu penyebutnya jadi 2SI. Oke, ini jadi 2SI, berarti ini kali 2. 1 tambah 2 adalah 3. Tuh ya. Maka 1/15 sama dengan 3/2SI. Kemudian ini kita kali silang. 1 kali 2SI sama dengan 3 kali 15. Jadi 2SI adalah 15 kali 3, yaitu 45. Nah, tadi di informasi di sini 2 kalinya SI adalah SO. Jadi langsung kita tahu bahwa SO-nya adalah 45 cm. Oke, udah dapat nih akhirnya SO-nya ya. SO awal berarti 45. Nah, terus dia bilang, jika benda digeser 5, berarti mendekati cermin, maka SO-nya menjadi dikurang ya. 45 kurang 5, 40. Ini SO yang kedua. Oke, nah, berapa perbesaran bayangannya? Supaya tahu perbesaran bayangannya nggak begini lagi, karena kan ini udah digeser. Nah, kita masukin lagi ke rumus yang ini nih. M sama dengan SI per SO. SO-nya ada 40. SI-nya ada yang tahu? Nah, SI-nya berapa? Nggak bisa pakai ini lagi. Jadi, untuk SO 40, kita temukan lagi pakai rumus yang seperti ini ya. Nah, kalau 1/F adalah ini, maka 1/SI kita balik jadi 1/F min 1/SO. F-nya kan ada 15. SO-nya 40. Nanti SI-nya ketemu nih, kita masukin. 1/15 dikurang 1/40, kita samain penyebutnya ya. Yang ini jadi langsung aja, biar langsung sama, jadi 15 kali 40. Berarti ini 40 dikurang 15. Adalah 25 ya. Maka SI-nya adalah kali silang 15 kali 40 dibagi hasil pengurangan ini. Tuh, bagi 25, hasilnya SI-nya adalah 24 cm. Oke, udah ketemu kan? Nah, dapat SO, dapat SI, kita bisa cari perbesaran bayangannya pakai rumus yang ini. Oke, kita masukin M sama dengan SI per SO. SI-nya adalah 24, SO-nya 40. 24 bagi 40, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4 ya. Dibagi 4, ini jadi 6. Kemudian ini bagi 4, 10. 6 per 10 adalah 0,6 kali. Tuh, beda kan? Nggak sama dengan setengah kali yang tadi. Tuh. Ya, jadi ketika dia bergeser, perbesaran bayangannya juga akan mengalami perubahan. Maka perbesaran bayangannya adalah 0,6 kalinya. Oke? Itu ya. Silahkan diamati baik-baik supaya paham. Oke? Next ke 39. Di daerah Pengalengan, Jawa Barat, banyak peternak sapi. Daerah ini merupakan salah satu penghasil susu sapi segar. Jumlah susu sapi segar yang dihasilkan sangat berlimpah sehingga sebagian besar dibuat yogurt. Mikroorganisme apa yang dapat digunakan dalam proses pembuatan yogurt? Oke, yogurt dibuat bahan bakunya dari susu ya. Mikroorganisme yang digunakan ini biasanya adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Oke. Ini kalau kaidahnya ditulisnya harusnya miring ya. Jadi huruf pertama dari kata pertama harus besar, huruf pertama dari kata kedua kecil, kemudian ini dicetak miring harusnya. Oke? Jadi dua ini. Gampang ya. Dia cuma tanya mikroorganisme kan. Jadi jawabannya memang seperti ini. Next, nomor terakhir nih 40. Oke, ini adalah persilangan di hibrid ya. Tanaman jeruk B besar, B besar, M besar, M besar, besar manis disilangkan dengan kecil asam, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil, diperoleh keturunan F1 100% besar manis, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan persentase fenotip jeruk berbuah besar rasa manis pada F2. Oke. Jadi P1-nya adalah ini dengan yang ini, ya tadi, sorry yang ini.
B besar, B besar, M besar, M besar, dengan B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Dihasilkan F1-nya langsung nih, udah dikasih tahu sama soal. F1-nya adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil. Terus dia bilang jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka P2-nya adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil, dengan B besar, B kecil, M besar, M kecil juga. Tuh. Terus kita tentukan gametnya nih, gamet P2. Jadi yang ini dikali dengan yang ini, jadi B besar M besar. Kemudian yang ini dengan yang ini, B besar M kecil. Kemudian yang ini dengan yang ini, jadi B kecil M besar. Yang ini dengan yang belakang, jadi B kecil M kecil. Ini karena sama, maka ininya juga sama gametnya. Maka ini 4 kali 4. Oke, persilangannya 4 kali 4 ya. Kita bikin tabelnya. Taruh satu-satu nih, yang di sebelah sini kita taruh di atas, jembrengin, yang ini taruh di menurun, kita jembrengin. Terus tinggal dikali deh ya. Ini adalah perkalian dari atasnya dengan sini sampingnya. Jadi gitu ya lihatnya kotaknya. Dia di atasnya induknya siapa, induk gametnya, kemudian samping induk gametnya siapa. Tinggal disilang. Oke, udah dapet nih ya. Kemudian dia minta fenotip berbuah besar rasa manis. Besar itu diwakili huruf B besar, manis M besar. Satu aja nggak apa-apa ya. Pokoknya selama ada huruf B besar dan M besar, maka dia fenotipnya adalah besar manis. Yuk kita tandain ya. Yang mana nih? Yang ini betul ya. Yang ini betul. Ada B besar, ada M besar. Ini juga ada B besar M besar. Ini juga ada. Yang ini juga ada B besar M besar. Ini. Nah, yang ini M-nya kecil dua-duanya, berarti enggak. Ini ya, B besar M besar. Sampingnya juga M-nya kecil dua-duanya, enggak. Ini. Oke. Terus sampingnya, betul. Sampingnya B-nya kecil, enggak. Sampingnya lagi B-nya kecil, enggak. Kita cek ke bawah, masih ada satu. Sampingnya M-nya kecil, B-nya kecil, terakhir B-nya kecil, M-nya kecil. Jadi kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang besar manis fenotipnya adalah 9. Per berapa kotaknya dihitung. Semua ini totalnya adalah kan tadi 4 kali 4, berarti 16 ya. 9 per 16 kali 100%, 56,25%. Jadi persentase buah jeruk berbuah besar rasa manis adalah 56,25%. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat belajar dan selamat beraktivitas. Jika engkau tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, maka setan akan membuatmu sibuk dengan keburukan. Sekali lagi, selamat beraktivitas dan selamat berbuat baik. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.